Kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun tak mengutik-ngutik Pancasila, bahkan menjadikan Pancasila sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Setelah lengsernya Soeharto, karena jiwa besarnya, Soeharto malah dituduh sebagai otak PKI, dalang PKI, kudeta Soekarno, kerjasama dengan CIA, dan lain-lain. Antek komunis mati-matian memutarbalikkan fakta, tapi mirisnya banyak masyarakat malah percaya agenda komunis tersebut. Fakta itu kini terbuka dengan rencana penggantian Pancasila dengan Trisila oleh BPIP dan pemerintah, terutama partai pengusung legislatif serta yudikatif. Harusnya mereka paham bahwa penggantian Pancasila adalah pengkhianatan terhadap negara. Penentangan sudah mulai nampak, dan ini sangat membahayakan stabilitas nasional, terutama kepemimpinan Joko Widodo. PDIP dan partai-partai pendukung pemerintah salah spekulasi terhadap RUU HIP. Mereka menduga akan lolos, sukses menyelundupkan dan menetapkan undang-undang seperti sebelumnya. Keadaan sedang pandemi dimanfaatkan untuk mengganti dasar ideologi negara Indonesia. Ketika masyarakat sibuk dengan urusan perut, ketika elemen masyarakat kritis, dan mahasiswa tidak bisa turun ke jalan, ketika kursi kekuasaan periode kedua sudah berjalan. Optimisme itu tidak berlebihan. Sejauh ini, mereka selalu sukses bekerja untuk kepentingan oligarki, meloloskan undang-undang di balik tabir pandemi, mulai dari undang-undang Minerba sampai yang kelas kakap, seperti undang-undang kebijakan dan stabilitas keuangan negara alias undang-undang COVID-19. Melenggang mulus tanpa perlawanan yang berarti, hanya riak-riak, gelombang kecil yang hilang dengan sendirinya, tertelan waktu dan berbagai isu. Perlawanan publik kali ini bukan hanya riak ombak kecil yang mengayun dan meninabobokkan, sudah berubah menjadi gelombang pasang, terutama umat Islam yang pernah dibantai oleh PKI dan saat ini sedang dikriminalisasi. Bila salah antisipasi, bisa menjadi tsunami, menggulung mereka sampai jauh ke daratan. Tsunami politik tidak hanya bagi PDIP, tetapi juga bagi pemerintahan Jokowi. Setelah terpecah belah selama rezim Jokowi berkuasa, baru kali inilah kekuatan agama dan nasionalis bersatu. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia, PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, sampai Forum Purnawirawan TNI Polri. Belum lagi berbagai ormas dan elemen-elemen masyarakat lain yang tidak terhitung jumlahnya. Semua bersatu padu menolak RUU HIP. PDIP tampaknya sedang di atas angin. Mereka lupa atau mungkin terlalu percaya diri, berani dan nekat menabrak isu yang selama ini menjadi tabu terbesar bangsa. Masalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kebangkitan PKI. Dua isu itu langsung membuat berdiri tanduk berbagai elemen masyarakat, menyatukan kekuatan yang selama ini terpecah belah. Tak ada pilihan lain bagi PDIP, harus menarik diri, mundur teratur, kecuali bila ingin hancur. Apalagi partai-partai pemerintah yang sebelumnya sempat mendukung, langsung balik badan dan cuci tangan. PDIP ditinggal sendirian menghadapi badai. Tudingan anti-agama dan memberi ruang kebangkitan PKI terlalu berat untuk ditanggung. Stigma ini sangat kuat melekat pada PDIP, baik karena faktor sejarah maupun representasi anggota dewan dan pemilihnya. Apalagi rakyat kini sedang sangat sensitif dan waspada atas isu dominasi modal dan TKA Cina, negara kapitalis sekaligus komunis. Pemerintah setelah melalui perdebatan sengit di jajaran Polhukam, akhirnya melemparkan bola panas itu kembali ke DPR. Tinggallah PDIP yang kini harus bersih-bersih, berkelit sana-sini, berusaha menyelamatkan diri, hingga dikerahkan pasukan buser, Cebongers. Hasto juga menyatakan partainya setuju menghapus pasal tentang ciri pokok Pancasila yang dikristalisasi dalam Trisila dan Ekasila. Sebelumnya ketentuan itu
dicantumkan dalam pasal 7 RUU HIP. Dalam pasal 2 disebutkan, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Sementara dalam pasal 3 trisila, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terkristalisasi dalam eka sila, yaitu gotong royong. Usulan ini bukan barang baru. Formula dan rumusan kalimatnya persis seperti yang disampaikan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 1 Juni inilah yang kemudian pada tahun 2016 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai hari lahirnya Pancasila. Soal peras memeras Pancasila ini belakangan PDIP melalui Wakil Ketua MPR, Ahmad Basrah, mengelak dan menyatakan bukan usulan partainya. Dia mengaku punya buktinya, namun dia menolak menyebutkan usulan siapa dan dari partai apa. Di medsos, beredar video Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang kembali menyitir gagasan Bung Karno, memeras Pancasila hanya menjadi eka sila. Pidato itu disampaikan pada HUT PDIP ke-44 di Jakarta tahun 2017. Dengan fakta-fakta itu, sulit bagi PDIP membantah RUU usulan itu berasal dari mereka yang menjadi Ketua Panitia Kerja RUU HIP, yaitu kader PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Secara historis maupun politik, PDIP paling berkepentingan, sehingga sulit bagi mereka untuk membuang badan begitu saja. Belakangan para pimpinan DPR juga sepakat untuk menunda pembahasan, namun itu tampaknya tidak cukup. Hampir semua elemen masyarakat menginginkan agar RUU tersebut dicabut dan dibatalkan. Selain isu PKI dan ateisme yang menafikan keberadaan Tuhan dan agama, banyak yang khawatir Pancasila akan kembali menjadi alat gebuk rezim terhadap lawan-lawan politiknya. Kekhawatiran yang punya alasan sejarah cukup kuat. Orde Lama maupun Orde Baru pernah melakukan hal serupa. PDIP harusnya belajar dari sejarah. Mereka pernah berada dalam kekuasaan, kemudian berada di luar kekuasaan, kini kembali berada di dalam kekuasaan. Alat pemukul yang mereka ciptakan selama berkuasa boleh jadi saat ini efektif untuk menggebuk lawan-lawan politiknya. Namun jangan lupa, suatu saat bisa digunakan oleh penguasa untuk menggebuk balik mereka. Apakah tidak ingat bagaimana rasanya menjadi oposisi, mengalami represi berkepanjangan selama Orde Baru berkuasa? Bukankah sejarah selalu berulang? Secara hukum alam, kekuasaan itu juga akan dipergilirkan. Sekali lagi, belajarlah dari sejarah, waspada PKI gaya baru.